warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana, saya guru di SMP Negeri 1 Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan PPL siklus 1 di kelas 7 dengan materi perubahan fisika dan kimia dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Untuk itu kita harus bersyukur karena telah diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu, juga dengan bapak ibu guru lain. Oke, baiklah, seperti biasa, tolong ketua kelas disiapkan dulu, kita membaca doa. Siapkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita doakan sama-sama supaya Suci lekas sembuh, bisa kembali bergabung bersama kita ya Nak ya. Amin. Baiklah anak ibu, masih semangat? Oke, sebelum kita belajar, supaya kita lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking dulu ya. Masih ingat dengan tepuk 5 kali? Oke, ibu pimpin ya. Ingat kan? Tepuk sekali kita bilangnya? Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Oke, karena anak ibu sudah siap belajar, maka hari ini kita akan mulai pembelajaran. Nah, sebelum ibu bahas, sebelum kita masuk materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia ini, Anda masih ingat nggak materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Tentang perubahan Wujud zat. ya, ada perubahan apa saja yang terjadi? Daripada terus coba lagi dari cair menjadi gas. Terus apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud zat itu terjadi? Senang sekali Alif dia belajar. Apa lagi? Karena perubahan keadaan partikel ya, semakin tinggi suhu atau semakin dipanaskan maka partikel akan merendah. Semakin kita panaskan lagi seperti air yang menguap kemarin, maka partikel juga akan semakin rendah. Oke, anak-anak ibu semua. Nah, hari ini Nak, kita akan belajar materinya tentang perubahan fisika dan kimia. Bagaimana ya hari ini supaya kita bisa belajar tentang ini? Pertama, nanti kita akan bersama-sama di kelompok melakukan percobaan ya. Percobaan, nanti hasil percobaannya itu dituangkan di dalam LKPD ini ya. Jadi kita sambil diskusi ya, sambil diskusi dalam kelompok, kita juga melakukan percobaan di dalam kelompok ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan kimia. Untuk apa ya kita harus mempelajari ini? Untuk apa kita harus tahu apa perubahan fisika, apa perubahan kimia? Jadi ibu harapkan Nak, nanti setelah kita mempelajari ini ya, Anda sekalian mampu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari saja apa yang Anda alami ya. Contoh perubahan fisika itu seperti apa, contoh perubahan kimia itu seperti apa ya. Dan kemudian Anda mampu mengidentifikasi ya, mana yang perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika. Dan yang terakhir Anda akan mampu menganalisis, benar nggak sih bahwa ini termasuk ke fisika, benar nggak sih ini masuk ke kimia. Oke. Nah, sekarang ibu contohkan satu aja ya, apa yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Nasi. Ada dua gambar ya. Yang pertama nasi bagus, layak dimakan. Yang kedua nasi busuk atau nasi yang sudah basi. Ini pernah nggak Anda temui? Pernah.
dibiarkan selama 3 hari. Dibiarkannya bukan dalam kosmos ya, dibiarkan di luar ataupun dalam kosmos tapi nggak dicolokin. Apa yang terjadi? Masih bisa dimakan nggak? Iya. Kita lihat ada perubahan? Apa saja? Warna, ada baunya, rasanya udah dicicip ya tadi. Tapi dari bau itu kita pasti tahu, oh ini bau asam, berarti rasanya asam gitu ya. Tapi kalau udah dicicip ya udah ada nanti sakit perut ya. Nah ini nanti kita buktikan apakah kalau dalam pikiran ini, dalam pikiran kalian ini perubahan apa? Kimia. Perubahan kimia. Oke. Ya. Nah, coba untuk kita membuktikan apakah yang dimaksud dengan perubahan fisika, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia, kita coba buka LKPD-nya. Kita akan coba melakukan percobaan untuk membuktikan ya. Yuk, udah dibuka semua? Nah, ada ibu suruh kalian bawa lilin, ada di bawah. Ada lilin. Oh, apa tadi? Alasnya ada ya? Korek api. Mana nak korek api? Anu mau terang tidak? Oke, silakan nak keluarkan lilinnya, tatakannya. Ibu yang deketin jangan. Yang itu aja nak tatakannya, jangan yang plastik, tatakannya yang sek. Asbak. Nah, kita mau pakai api, jangan banyak barang-barang di atas meja, ya. Cukup ada buku tulisnya satu aja, ada KBD, ada buku literasinya. Karena kan kita sebagai diskusi ya, bisa dipakai sama-sama. Bisa kan? Sambil dibuka LKPD-nya, apa yang akan Ananda lakukan? Ya.
Kelompok yang kamu lihat pada satu menyalakan lilin, wujud awal berwarna putih, wujud akhir berwarna hitam. Terbentuk sensasi dan tahu ininya. Yang kedua, menggunakan kertas selembar kertas menjadi halus ininya. Tiga, memotong kertas menjadi kertas empat, memadamkan lilin, cahaya padat kembali. Kira-kira sudah mulai tahu nggak perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika itu apa? Contohnya kimia apa? Yang fisika apa? Sudah bisa tahu? Sudah tahu. Yang contoh perubahan fisika apa saja? Apa lagi? Memadamkan lilin. Apa lagi? Memanaskan gula. Ya, nah jadi dengan kita melakukan percobaan kalian sudah mulai tahu, ya sudah mulai bisa memberikan contoh, dan itu bisa ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Ibu perhatikan tadi selama melakukan percobaan, selama berdiskusi, ya alhamdulillah dan terima kasih semua kelompok itu semuanya semangat, ya semuanya semangat sampai kita berada pada saat untuk menarik kesimpulan, ya. Dari percobaan tadi kalian juga sudah bisa menyimpulkan, tanpa ibu bimbing kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri, ya, bahwa perubahan fisika itu apa, Nak? Perubahan zat yang tidak disertai dengan menghasilkan zat baru. Perubahan yang tidak Menghasilkan zat baru. Tapi kalau bentuknya bisa berubah, ya, mungkin bisa lebih besar atau lebih kecil, tapi fungsinya masih tetap sama. Terus kalau perubahan
busuk. Yang busuk atau basi, terus buah yang busuk, apa lagi? Kertas yang dibakar. Ya, itu semua dia sudah berubah fungsinya. Ya, ada zat kimia di sana. Mungkin kalau yang seperti nasi busuk, buah busuk itu sudah tidak bisa lagi kita konsumsi. Baiklah, anak-anak ibu semua, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, dulunya Nasya, silakan. Kenapa buah yang matang termasuk perubahan kimia? Nah, kata Nasya, kenapa ya Bu, buah yang matang? Tadi kan kita ceritanya buah yang busuk ya. Kalau Nasya nanya, buah yang matang itu termasuk perubahan kimia atau tidak? Bagaimana? Perubahannya buah yang masak? Perubahan kimia atau apa? Apa ya? Kita tadi sudah belajar ya. Saat ini Ibu ingin tahu apa sih yang kalian rasakan setelah 2 jam kita bersama-sama membahas perubahan fisika, perubahan kimia. Oke, sudah ya. Pelajaran hari ini, materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk besok ya baca lagi materi tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Ya, untuk hari ini Ibu ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila Ibu ada salah dan hilangnya. Ibu Sugadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beradalah. Wa